Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia yakni kurikulum 1947 sampai kurikulum 2013. Kurikulum tersebut mengalami pembaruan-pembaruan mengikuti perkembangan dunia pendidikan yang semakin modern dan tentunya karena faktor perkembangan zaman. Berikut kurikulum dari dulu sampai sekarang. Kurikulum pertama pada masa Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1965. Yang kedua masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Yang ketiga pada masa reformasi yaitu pada tahun 1999 sampai sekarang. Pertama-tama kita akan membahas tentang perkembangan kurikulum pada masa Orde Lama yaitu pada tahun 1945 sampai pada tahun 1965. A. Kurikulum 1947 atau yang dikenal dengan Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda Leerplan yang artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibanding istilah kurikulum atau dalam bahasa Inggris. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional, sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950 yang dimana bentuknya ini memuat dua hal pokok. Yang pertama, daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya. Yang kedua, garis-garis besar pengajaran. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rencana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda, karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan mereka. Pendidikan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia. Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa yang lain di muka bumi ini. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Materi pelajaran pun dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani. Selanjutnya, B. Kurikulum 1952, yaitu yang dikenal dengan Rencana Pelajaran Terurut 1952. Pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada satu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. Silabus mata pelajarannya jelas sekali. Seorang guru mengajar satu mata pelajaran, kata Zaujak Ahmad, Direktur Pendidikan Dasar Depdiknas periode 1991 sampai 1995. Pada masa itu juga dibentuk kelas masyarakat, yaitu sekolah khusus bagi lulusan sekolah rendah 6 tahun yang tidak melanjutkan ke SMP. Kelas masyarakat mengajarkan keterampilan seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan. Tujuannya agar anak tak mampu sekolah ke jenjang SMP bisa langsung bekerja. Selanjutnya,
C. Kurikulum 1946 atau yang dikenal dengan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum di Indonesia pada tahun 1964 mengalami penyempurnaan kembali. Konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif menjadi isu-isu yang dikembangkan pada Rencana Pendidikan 1964. Konsep tersebut mewajibkan setiap sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan masalah atau problem solving terhadap berbagai masalah yang ada. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep kurikulum pada era ini lebih bersifat bagaimana peserta didik bersikap aktif, kreatif, dan produktif, menemukan solusi terhadap berbagai masalah yang berkembang dan ada di masyarakat. Cara belajar yang digunakan kurikulum 1964 adalah sebuah metode yang disebut dengan gotong royong terpimpin. Selain itu, Hari Kerida ditetapkan pada hari Sabtu oleh pemerintah. Hari Kerida artinya pada hari tersebut peserta didik diberikan kebebasan untuk berlatih kegiatan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing, seperti kegiatan kebudayaan, kesenian, olahraga, dan berbagai bentuk permainan. Kurikulum 1964 direncana agar mampu menjadi alat untuk mencetak manusia Indonesia yang Pancasilis, yang sosialis dengan sifat seperti itu yang termaksud dalam TAP MPRS nomor 2 tahun 1960. Selanjutnya, kita memasuki sejarah perkembangan kurikulum pada masa Orde Baru, yang dimulai pada tahun 1966 sampai tahun 1998. Yang pertama, Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan Kurikulum 1964, yakni dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini merupakan perwujudan perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis, yaitu mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, yaitu kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Yang kedua, Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau Management by Objective, yang terkenal saat itu. Kata Dr. Andes Mujito, AK MSI, Direktur Pembinaan TK dan SD Depdiknas. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, yang zaman ini dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi dalam bentuk tujuan instruksional umum atau TIU, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi.
Guru harus terampil menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, kurikulum 1984, kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 dan menggunakan pendekatan proses. Dalam hal ini, faktor tujuan tetap penting meskipun sudah menggunakan pendekatan proses. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Subjek belajarnya adalah siswa. Model seperti ini yang dinamakan active learning karena siswa yang akan selalu aktif dalam pembelajaran. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Namun, banyak sekolah yang menerapkan dengan baik dan hasil siswa tidak melaksanakan pembelajaran dengan baik dan hanya gaduh di kelas. Yang keempat, kurikulum 1994 atau Separate Subject Curriculum. Kurikulum 1975 dan kurikulum 1984 dipadukan menjadi kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada kurikulum ini, terjadi perubahan dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran yang cukup banyak. Tujuan pengajaran kurikulum ini yaitu lebih berorientasi pada materi pelajaran dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Selanjutnya kita memasuki sejarah pengembangan kurikulum pada masa reformasi, di mana masa reformasi ini dimulai pada tahun 1999 sampai dengan sekarang. Nah, kurikulum yang pertama yaitu kurikulum 2004, KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK adalah suatu konsep pendekatan strategi kurikulum yang menekankan pada penguasaan berbagai kompetensi tertentu. Peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga keterampilan, sikap, minat, motivasi, dan nilai-nilai agar dapat melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Dasar pemikiran untuk menggunakan konsep kompetensi dalam kurikulum ini yang pertama, kompetensi berkenaan dengan kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. Yang kedua, kompetensi menjelaskan pengalaman belajar yang dilakukan siswa untuk menjadi kompeten. Yang ketiga, kompetensi merupakan hasil belajar atau learning outcomes yang menjelaskan hal-hal yang dilakukan siswa setelah melalui proses pembelajaran. Dasar pemikiran yang terakhir yaitu kendala yang dirasakan oleh siswa. Guru harus selalu memantau dan mengarahkan siswa agar kendala yang dialami bisa teratasi. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 2006 atau sering disebut dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Salah satu rujukan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia adalah kurikulum KTSP. Pencapaian kompetensi adalah orientasi dari KTSP. Maka dari itu, KTSP sering disebut dengan KBK yang disempurnakan. Unsur standar kompetensi dan kompetensi dasar yang melekat pada KBK serta adanya prinsip yang sama dalam pengelolaan kurikulum, yakni yang disebut dengan kurikulum berbasis sekolah atau KBS. KTSP mempunyai karakteristik yang sama dengan KBK, yaitu guru bebas untuk melakukan perubahan, revisi, dan penambahan dari standar yang sudah dibuat pemerintah, mulai dari tujuan, visi misi, struktur, dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, sampai dengan pengembangan silabus. Selanjutnya, kurikulum yang ketiga yaitu kurikulum 2013.
Kurikulum KTSP dianggap belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Apalagi saat ini adalah era digital yang apa-apa bisa dilakukan dengan teknologi. Maka KTSP harus segera diubah menjadi kurikulum 2013. Berkembangnya teknologi adalah salah satu alasan yang relevan untuk menyempurnakan sebuah kurikulum. Sejarah, pergantian, dan perubahan kurikulum tidak terlepas dari sejarah yang menaunginya. Sejarah yang melatar belakangi lahirnya kurikulum KTSP merupakan bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Substansi kurikulum ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Tapi isi dan arah pengembangan pembelajaran masih memiliki keberhasilan. Karakteristik dalam paket kompetensi yang ada pada KTSP yang memiliki kesamaan juga dengan karakteristik kurikulum KBK. Nah, karakteristik dari kurikulum 2013 ini yaitu yang pertama, mengembangkan secara seimbang antara kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang kedua, siswa menerapkan apa yang sudah didapat di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Mengembangkan afektif, kognitif, dan psikomotorik serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah maupun masyarakat. Yang keempat, yaitu memberi kesempatan yang banyak kepada siswa untuk mengembangkan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang kelima, kompetensi inti dijabarkan menjadi kompetensi dasar. Yang keenam, kompetensi dasar yang diturunkan dari kompetensi inti harus sesuai dan sinkron. Dan karakteristik yang terakhir, kompetensi dasar dikembangkan dan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Sekian materi sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia dari kelompok 2, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.